Terdakwa kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora, yakni AGH, telah menjalani sidang vonis atas perbuatannya pada Senin hari ini. Dalam sidang vonis terhadap AGH ini, saudara Kekasih Mario Dandi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana AGH sendiri memang hadir dalam sidang vonis hari ini. Namun, sidang vonis tersebut tidak bisa dibuka untuk umum, untuk audio visualnya maksud saya, lantaran memang AGH yang masih di bawah umur. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara terkait hasil vonis AGH, saya sudah tersambung dengan wartawan Tribun News, ada Asri di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Asri, bisa disampaikan bagaimana hasil sidang vonis yang dijalani oleh AGH hari ini? Iya, sore saudara Nila. Jadi baru saja nih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan AGH terdakwa anak divonis 3,5 tahun atau 3 tahun 6 bulan penjara terkait dengan kasus penganiayaan berencana dengan korban David Ozora. Dan vonis tersebut tadi dibacakan oleh hakim tunggal yang bertugas pada perkara ini, yaitu Hakim Sri Wahyu Batubara. Dan dalam vonisnya tadi hakim meyakini bahwa anak AGH bersalah dengan terlibat dalam penganiayaan yang dilakukan dengan Mario Dandi dan Shane Lucas. Dan hakim pun menyimpulkan bahwa AGH terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer oleh jaksa penuntut umum. Dan selain penjara, tadi AGH juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait vonis tadi, Nila. Oke, AGH sendiri ini kan masih di bawah umur yang memang sidang vonis yang terbuka begitu, namun AGH sendiri tidak bisa ditampilkan pada publik. Hadirnya AGH ini sendiri tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti apa, Asri? Benar. Tadi awalnya Nila, AGH sempat dihadirkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dia datang sekira pukul 12:35 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada menit-menit terakhir menuju persidangan, dari penasihat hukum AGH meminta kepada hakim agar AGH tidak dihadirkan dalam ruang sidang anak. Dan pada akhirnya hakim pun mengabulkan permintaan penasihat hukum AGH tersebut. Jadi tadi AGH tidak dihadirkan di ruang persidangan, namun perwakilan dari keluarganya, yaitu tantenya AGH, ada di ruang persidangan. Begitu ya, Pak. Baik, tadi vonis yang dijatuhkan adalah 3 tahun 6 bulan penjara. Ini hal apa saja, Asri, yang memberatkan dan juga meringankan pelaku anak AGH ini? Ya, baik Nila. Tadi dalam melayangkan vonisnya, Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara mempertimbangkan ada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan dari vonis 3,5 tahun itu ialah korban, yaitu David Ozora, saat ini masih berada di Rumah Sakit Mayapada untuk menjalani perawatan akibat kerusakan otak berat dari penganiayaan itu. Dan untuk hal yang meringankan pertimbangannya ada 3 total tribunal dan Nila. Yang pertama, anak AGH ini masih berusia belia, yaitu 15 tahun, kemudian sehingga dia diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa mendatang. Dan dalam persidangan, AGH juga menyesali perbuatannya, sehingga itu juga dimasukkan ke dalam pertimbangan yang meringankan bagi hakim. Dan yang ketiga, pertimbangan meringankannya adalah AGH merupakan anak yang memiliki orang tua dengan penyakit stroke dan kanker paru-paru stadium 4. Jadi ada total 3 yang meringankan dan 1 yang memberatkan bagi AGH, Nila. Oke, kemudian Asri, ini AGH setelah dijatuhi vonis oleh hakim, apakah kemudian akan melakukan langkah hukum lanjutan? Baik Nila, baru saja dari penasihat hukum AGH, yaitu Mang Ato Toding Alo, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya hukum lanjutan, yaitu dengan mengajukan banding. Karena pihaknya masih mengharap bahwa AGH dapat dibebaskan dari jerat pidana. Namun dari pihak jaksa penuntut umum sampai saat ini belum menyatakan apakah akan melakukan langkah hukum lanjutan atau tidak sama sekali, Nila. Iya, oke. Terakhir, Asri, ini AGH sebagai pelaku anak yang memang masih di bawah umur, yang juga masih mendapatkan perlindungan begitu ya. Setelah saat ini dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan, terkait penahanan dari AGH sendiri seperti apa?
Baik, Nila, kalau soal penahanannya, tadi dapat informasi dari penasihat hukum AGH sendiri bahwa setelah persidangan AGH langsung dibawa ke LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dan penahanan itu juga tertuang di dalam amar putusan dari hakim, yang mana dalam amar putusannya berbunyi menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan di LPKA. Jadi AGH akan ditahan di LPKA, Nila. Oke, artinya memang kebutuhannya sebagai anak masih tetap dipenuhi begitu ya, lantaran memang masih berusia di bawah umur. Asri, terima kasih banyak atas informasi Anda terkait vonis yang dijalani oleh AGH hari ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.